Hai para pencinta buku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Anda sudah membaca atau memiliki buku Ku Antar ke Gerbang, kisah kasih, kisah cinta Ibu Inggit dengan Bung Karno? Kalau belum, mungkin Anda perlu untuk membacanya. Banyak sekali kisah yang menjadi inspirasi bagaimana seorang istri berkorban dan mendukung impian suami. Memang perempuan itu mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa. Di balik kehebatan seorang laki-laki, pasti ada perempuan di situ. Kalau saya bercanda nih, dalam seminar-seminar yang berisikan tentang kekuatan perempuan, saya suka menambahkan kalimatnya begini. Di balik kehebatan lelaki pasti ada perempuan istimewa. Tapi di kehancuran seorang perempuan, pasti ada laki-laki di situ. Dan biasanya semua orang ketawa. Iya sih, perempuan itu memang sungguh luar biasa. Bukan hanya teman hidup, akan tetapi juga teman untuk berbagi impian. Teman untuk berbagi cita-cita. Karena seorang laki-laki akan kuat dan semakin kuat ketika ia menemukan keteduhan. Ketika ia pulang ke dalam sebuah pelukan yang menghangatkan jiwa yang sudah lelah. Anda paham pasti maksud ini. Ketika seorang laki-laki yang sedang berjuang untuk impian, maka rasanya dibutuhkan perempuan yang memahami perjuangan itu. Apa yang bisa kita petik untuk kehidupan kita sebagai seorang istri di zaman saat ini? Perjuangan emang Indonesia udah merdeka, tapi setiap suami pasti sedang berjuang untuk impiannya masing-masing. Apakah kita mau berkorban seperti layaknya Ibu Inggit berkorban? Bagaimana caranya untuk mengorbankan dan akhirnya pun ketika harus mempunyai prinsip dan hanya mengantarkan kekasih tercinta ke gerbang kemerdekaan tanpa melanjutkan untuk mendampingi, karena setiap pilihan dalam perkawinan itu adalah haknya perempuan. Menarik sekali. Ada cerita-cerita yang tidak disampaikan kepada masyarakat, tapi Ibu Inggit menceritakannya hanya kepada Ramadan KH, dan di buku ini semua akan terbaca. Aku sudah berada dalam keadaan tenang. Yang nampak di mataku sekarang adalah Bandung, saudara-saudaraku dan handai tolanku di sana. Di tengah perjalanan sementara aku ingat kepada perjalanan hidupku, muncul pikiran secara tiba-tiba yang menyebutkan bahwa sesungguhnya aku harus senang pula. Karena dengan menempuh jalan yang bukan bertabur bunga, aku telah mengantarkan seseorang sampai di gerbang yang amat berharga. Ya, di gerbang hari esok, yang pasti akan jauh lebih berarti, yang jauh lebih banyak diceritakan orang secara ramai, dan mungkin yang jauh lebih gemerlap, lebih mewah. Tetapi apalah arti kemewahan? Yang penting adalah kebahagiaan, dan itu adanya di dalam hati. Ya, yang terpenting adalah soal di dalam hati, kebebasan. Itulah yang penting. Kemudian di tengah-tengah kebun teh yang menghijau itu, aku jadi berdoa baginya. Ya. Baginya yang duduk di ujung sana, bagi Kusno, bagi Soekarno, semoga ia selamat mencapai cita-citanya. Bukankah kemerdekaan rakyat yang dicita-citakannya? Bukankah kemerdekaan dan kebebasan rakyat yang dicita-citakannya? Bukankah kebahagiaan rakyat yang diidamkannya? Ke Jalan Lengkong Besar itu tujuanku. Di sana rumah haji Anda, pemilik perusahaan kayu kencana, gedungnya cukup megah. Terhitung mewah ia kaya. Ketika kami tiba di halaman, kami disambut oleh Haji Anda dan istrinya serta serombongan orang lain. Yang segera muncul di mataku adalah Haji Sanusi, bekas suamiku. Sungguh, ia rupanya orang yang setia kepadaku. Ia menyambut aku sekarang, bukan sebagai suamiku lagi, melainkan sebagai saudaraku. Muncul pula kakakku Muntarsih, ia memeluk aku, mendekap aku dengan matanya yang berlinang. Sejumlah besar kerabat yang lain nampak pula. Kami bersalaman, berpelukan, berciuman, rupanya memang sudah dipersiapkan lebih dahulu, bahwa kami akan datang ke Bandung pada sore ini. Rupanya ada yang menelpon dari Jakarta ke Bandung, mengenai kedatangan rombongan kami.
rombongan Bung Karno. Soekarno menyerahkan surat cerai, seperti menyerahkan aku kembali kepada Kang Uci. Dan Kang Uci seperti menerima aku kembali. Kali ini sebagai adiknya, timbang terima dilaksanakan. Dan Kartika pun termasuk sebagai yang diserah terimakan. Kalau misalnya kenapa Ciki yang dipilih untuk membedah buku mengenai bukuku Antar ke Gerbang ini, karena semua orang juga tahu ya bahwa kamu juga tampaknya sepertinya layaknya sebagai hidup seorang pejuang. Waduh, tapi aku gak yakin bisa dan mau seperti Bu Inka. Kayak wow, itu wow banget. Kamu dengan berjuang untuk menyuarakan kemerdekaan Palestina juga mungkin tidak gampang. Dan belakangan juga Bubu lihat bahwa kamu juga dari dulu dekat dengan perjuangannya Pak Anies gitu ya. Dan beliau juga punya istri yang luar biasa baik, Bu Ferry, dan juga anaknya yang saat ini udah masuk ke Harvard gitu ya. Jadi perempuan-perempuan di balik kehebatan lelaki pasti ada perempuan yang cerdas di situ. Nah, sekarang bagaimana sih untuk kita bisa menjadi sosok yang cerdas untuk bisa berjuang di jalannya masing-masing tanpa mudah patah? Karena kadang-kadang orang tuh kalau misalnya nggak langsung dapat apa yang dia mau, kecenderungannya udah kalian memang bukan ini jalannya, berhenti saja. Bagaimana caranya untuk tidak berhenti dalam perjuangan itu? Oke, cerdas tanpa mudah patah dan tetap memberikan peran sebagai perempuan yang mendampingi. Kalau aku tuh mungkin ambil contoh dari karena tadi Tante Nas mention Pak Anies dan Bu Ferry dan Tia dan keluarganya. Aku tuh melihat sosok Bu Ferry itu tetap menjadi perempuan yang terus mendampingi perjuangan suaminya. Perjuangan Pak Anies itu juga gak mudah. Naik turun bukan yang konglomerat berhamburan harta seperti wow gitu, dan kita yang memutuskan berjuang di barisan Pak Anies pun juga ya ada banyak lah sisi-sisi struggle-nya, tapi selama kita tahu nih apa yang kita perjuangin bareng-bareng, jadi we keep on going good things together lah. Nah, aku melihat sosok Bu Ferry itu, aku juga tahu dari ibu, karena ibu kan kuliah di Amerika bareng Bu Ferry sama Pak Anies walaupun beda kota. Ibu di Athens, Ohio, Pak Anies sama Bu Ferry di Chicago. Ibu tuh cerita, jadi waktu itu Pak Anies S3, Bu Ferry juga S2, ngambil psikologi kalau nggak salah Bu Ferry, dan bagaimana pasangan itu dua-duanya sama-sama kuliah, tapi memang Bu Ferry tuh sangat amat support kebutuhan Pak Anies, kebutuhan menjadi teman diskusi juga, untuk support mental juga. Aku tuh sangat melihat itu dari Bu Ferry sih. Jadi bagaimana ketika kita menemukan pasangan yang tepat dan kita memilih untuk berjuang bareng, kita nggak selalu harus dominan. Menurutku penting juga sebagai perempuan, tapi kembali lagi ini pilihan masing-masing ya. Kita bisa memilih untuk support tanpa dominan dan membuat laki-laki itu merasa dihargai dan bisa bring out the best in him. Karena aku banyak belajar dari banyak sosok-sosok yang di sekitar aku, bahkan ayahku juga. Ketika laki-laki dikasih kepercayaan penuh, tapi juga support secara mental, dan ketika perempuan itu bisa menjadi rumah tempat pulang, tapi juga tempat diskusi yang bisa nge-challenge suaminya, itu suaminya bisa menjadi apapun yang terbaik, versi terbaik, sehingga bisa membawakan banyak hal baik untuk keluarganya. Jadi ya sebagai perempuan kita harus pintar-pintar juga memilih peran, dan kita harus paham nih, setiap peran yang kita pilih itu ada output yang berbeda juga. Jadi ketika kita memilih peran misalnya dominan, kita juga harus siap dengan output yang punten. Misalnya suaminya menjadi tidak begitu dominan dan ngikut. Kan itu juga terjadi di generasi sekarang ya, karena ada beberapa temanku yang bertukar peran juga dengan suaminya, dan itu nggak apa-apa. Itu pilihan. Tapi kita juga bisa memilih menjadi perempuan yang tetap support suami dan bisa mengurangi kedominannya, sehingga suami bisa benar-benar
bring out the best in him dan menjadi kepala keluarga. Jadi semua peran itu sah, semua peran itu benar, tapi kita juga harus lihat konsekuensi abis itu, dan kita harus siap dengan konsekuensi dan outputnya. Dari buku ini aku belajar bahwa memang benar ya, setiap orang itu ada masanya. Bu Inggit ada masanya ketika beliau sangat amat berperan mengantarkan Bung Karno ke gerbang proklamasi Indonesia, dan Indonesia menyambut kemerdekaannya. Selain itu juga sosok Bung Hatta yang pada saat itu sangat berperan mendampingi Bung Karno dalam proses proklamasi, karena sebelum proklamasi itu dinamikanya banyak sekali. Dan sosok-sosok lain juga seperti Buya Hamka dan sosok-sosok pahlawan nasional lainnya. Tapi ada masanya ketika ideologi pemikiran banyak yang tidak sejalan, ya sudah, akhirnya tokoh-tokoh Indonesia yang sangat dihormati itu ya berjalan masing-masing dengan jalan pilihannya masing-masing. Mereka saling bertegur, tetap lanjut, bersilaturahmi, dan juga saling memberi peringatan terhadap langkah-langkah ke depan yang satu sama lain lakukan. Dari buku ini kita juga bisa melihat bahwa perjalanan menuju kemerdekaan dan tentang diplomasi itu tidak saklek. Jadi kita harus juga banyak-banyak membaca situasi, karena berbagai hal itu berjalan dengan sangat amat dinamis. Jadi kita harus menjadi pribadi yang mudah dalam beradaptasi dalam situasi.